Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Ensiklikal Laudato Si, Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. Perang Israel melawan Hamas, tahun 2023. WhatsApp Prof 204. Dulu, sekarang dan masa akan datang, sejarah akan berulang kembali, Daniel 11. Selamat datang dalam episode WhatsApp Prof yang lain. Hai Martin. Hai Walter, saya sekarang menunggu Anda. Apa kabar? Saya baik, terima kasih. Baiklah, kita akan menyebut ini masa dulu, dan masa sekarang. Ya, Pada dasarnya, sejarah akan berulang kembali. ya, Alkitab mengatakan demikian. Dan Salomo berkata, tidak ada yang baru di bawah matahari. Ya, Jadi kita akan meneliti sejarah yang dinyatakan dan peristiwa-peristiwa penutupan yang akan terjadi di bumi. satu hal yang mesti kita sadari ialah bahwa sejarah akan kembali terulang. Jika Anda menyadari akan hal itu, dan menjadi bahan penelitian Anda tidak akan kesasar dalam menaruh perhatian kepada tempat yang salah. Ya, gambar latar kita memiliki kota-kota modern di tengah-tengahnya. Kota-kota kuno di masa lampau, konflik dan aspek-aspek Alkitabiah, dan pengulangan sepanjang sejarah. Tetapi kita hanya tertarik kepada peristiwa-peristiwa penutupan dan kemana kita menuju. Jadi mari kita menelitinya. Ya, ada kitab di dalam Alkitab yang menceritakan bahwa sejarah akan kembali berulang. Ya, dan sejarahnya sangat tepat, dan tidak bisa dibantah. Jadi kita akan melihat Daniel pasal 11, ayat 32 hingga 36. Juga ayat 40 sampai 45. Jadi Daniel 11 ayat 32 sampai 36 adalah sejarah. Dan sejarah akan kembali terulang dalam bentuk lainnya di masa depan. Dan akan membawa kita kepada akhir segalanya. Pada dasarnya, itulah yang akan kita tuju. Pada dasarnya, itulah yang akan kita tuju. Dan memang bagus jika kita meneliti ini, karena kalau kita melihat bagian sejarah dari Daniel 11 ayat 32 sampai 36, dan menerapkan peristiwa yang sama yang mesti terjadi, maka Anda tidak terkecoh menyimpang dari jalur. Benar. Mari kita meneliti kitab Daniel pasal 11. Karena akan datang kapal-kapal orang Kitim melawan dia. Sehingga hilanglah keberaniannya, lalu pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus dan ia akan bertindak. Setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Jadi di sini kita membicarakan mengenai aspek sejarah. Kapal-kapal Kitim telah menjadi topik diskusi dalam lingkungan Alkitabiah untuk waktu yang lama. Apa sebetulnya artinya? Apakah ini literal? Tentunya bukan literal. Dari mana kapal-kapal Kitim ini berasal? Orang-orang mengkaitkannya dengan Siprus. Jadi pada dasarnya berasal dari barat. Dan bagaimana itu diterapkan kepada Israel atau Yerusalem? Dan apakah merupakan sesuatu yang akan terjadi dari barat, atau bagaimana cara Anda melihatnya? Bahkan jika kita mengatakannya berasal dari barat, apa yang datang dari barat? Kekaisaran Roma. Jadi kita tinggalkan saja, dan apakah itu tepat atau tidak, bisa menjadi bahan dugaan. Tetapi ini cocok dengan profil nubuatan. Siapa dia yang kita bicarakan? Ini adalah seseorang yang memiliki hati mendendam kepada perjanjian kudus. Jadi dalam satu pengertian ini adalah setan, dan tentu saja agen-agennya juga.
Dan di dalam kitab Daniel pasal 11, kita melewati peperangan antara Raja Selatan melawan Raja Utara. Dan kita bergerak dari sejarah literal, menuju ke peperangan rohani antara falsafah Raja Utara melawan falsafah Raja Selatan. Jadi pada dasarnya kita membahas mengenai kepausan. Dan dia memiliki masalah, yakni mesti memerangi kapal-kapal dari Kitim, dan berjuang untuk bisa memerintah. Benar, Sepertinya. jadi, dia akan memerangi orang-orang yang mengadakan perjanjian kudus. Dan itu menentang firman Allah. Dan ia akan bertindak. Setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Nah, itu akan berarti dia mengadakan diskusi kepada semua pihak yang menentang perjanjian kudus, dan itu meliputi seluruh dunia. Ya, sebuah persekutuan. Apakah itu mencakup bangsa Yahudi yang menolak Yesus? Ya, Dan bangsa-bangsa lain? Siapapun yang menolak perjanjian itu, akan diterima ke dalam lingkaran itu. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Martin, mereka akan berperang melawan bait suci. Nah, itu bukan bait suci yang sesungguhnya, karena sudah dihancurkan di tahun 70 Masehi. Jadi ini adalah kebangkitan kepausan. Nah, apa yang menahannya? Roma kekafiran yang menahannya. Kepausan tidak bisa memerintah secara sekuler, kecuali kekaisaran Roma atau kekuasaan kekafiran jatuh. Dan itu terjadi di zaman Konstantin. Kemudian ditransfer kepada kepausan. Kedudukan Roma kosong, kekuasaan kekafiran Roma telah berpindah ke Konstantinopel. Dan mengenakan wajah kekristenan, meskipun merupakan campuran paham kekafiran dan kekristenan. ya, sebenarnya hanya kekafiran yang dihidupkan kembali. Ya, lalu ada yang disebut donasi Konstantin, yang memberi kekuasaan kepada Paus untuk mengambil kekuasaan politik. Jadi Roma kekafiran memberikan kedudukan, kekuasaan, dan otoritasnya yang besar. Dan di belakang kekuasaan Roma, adalah naga. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Apa yang terjadi secara sejarah di sini? Roma dalam bentuk kepausannya tidak bisa memerintah, sebelum Roma kekafiran rubuh. Ya, Dan apakah itu dicapai melalui persenjataan? ya, Ya. Terjadi peperangan. Adanya 3 kekuasaan yang menentang berkuasanya kepausan, yakni Heruli, Ostrogoth, dan Vandals. Dan 3 kekuasaan ini mesti dihilangkan, dan dihilangkan melalui kuasa Roma. Kekuasaan militer yang menghilangkan 3 bangsa itu. Dan kemudian setelah mencabut sampai ke akar-akarnya, 3 tanduk tersebut, maka berkuasalah kepausan, dan yang mendirikan kekejian yang membinasakan. Martin, apakah itu gereja dan negara yang bersatu, dan yang menemukan dogma dan hukum yang bertentangan kepada perjanjian Allah? tepat seperti itulah. Jadi menentang hukum Allah dan pemerintahan Allah. Dan membuat hukumnya sendiri. Ya. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Jadi dia tidak berada di pihak Allah, bukan? Ya, karena dia membujuk, dan sebenarnya jahat. Ya, membujuk itu merupakan sifat iblis. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dengan kata lain, umat Allah akan terus menentangnya dan terus memberitakan Injil, dan dia akan sangat marah. Sekali lagi, adanya umat yang sisa, dan adanya kemarahan melawan umat yang sisa. Dan dia akan berupaya untuk menghancurkan mereka. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti.
Nah, orang-orang bijak akan mencintai hukum Tuhan. Bukankah itu menarik? Daniel berkata bahwa orang-orang bijak akan memimpin banyak orang kepada kesalehan. Nah, jika Anda membimbing seseorang kepada kesalehan, kesalehan siapa yang Anda arahkan bagi mereka? Kepada kesalehan Kristus. Baiklah, jadi akan ada penentangan kepada orang-orang yang memberitakan kebenaran di dalam Kristus. Ya, pastinya. Mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas, untuk beberapa waktu lamanya. Itu pernyataan yang menyedihkan. Dan beberapa waktu lamanya, itu jelas merujuk kepada 1260 tahun masa kekuasaan kepausan. Yang berlangsung dari tahun berapa? Tahun 538 hingga tahun 1798. Baiklah. Mereka yang bijaksana akan jatuh karena pedang. Siapa mereka itu? Mereka adalah gereja yang sejati. Pada awalnya terbentuk gereja di timur, dan doktrin dan kebenarannya dibawa ke barat oleh kaum Waldensis. Dan sebelum lanjut, dari mana kebenaran itu berasal? Apakah berasal dari para murid-murid? Kebenaran itu berasal dari para murid-murid, dan mulanya di Suriah, di Antiokhia. Dan dari sana, kebenaran ini menyebar. Nah, kekuasaan ini ada di barat. Kemudian kaum Waldensia dan Albigensis, dan yang membentuk gereja Kelt yang mula-mula. Mereka adalah kaum pemelihara Sabat, dan mereka membawakan Injil keselamatan. Dan mereka hanya mengandalkan Alkitab dan Alkitab saja. Jadi mereka adalah kelompok yang memegang perjanjian. Mereka adalah para pembaca Alkitab, seperti gambar di latar belakang, di situ ada Alkitab. Dan inilah yang mereka pertahankan. Dan mereka diburu dengan kejam oleh berbagai metodologi. Terjadinya perang salib. Adanya kegiatan yang menentang kaum Waldensia, peperangan di lembah Piedmont, sungguh suatu masa menakutkan. Dan yang memakan korban ribuan dan ratusan ribu orang. Dan jika kita merenungkannya, jika berlangsung selama 10 tahun atau bahkan 50 tahun, itu cukup lama. Tetapi ini berlangsung selama 1260 tahun. Itu waktu yang sangat panjang. Sesungguhnya seberapa cepat Anda dapat menyingkirkan sesuatu melalui 2 generasi. Jika ada orang yang melakukan sesuatu, dan kisahnya tidak diceritakan, maka generasi yang selanjutnya hilang. Jadi betapa baiknya Allah, yang menjaga umat yang sisa ini terus ada. Ini tidak bisa dimusnahkan, dan pada akhirnya terjadi reformasi. Dan reformasi menempatkan kembali perjanjian dan Alkitab menjadi hal yang utama. Tetapi Alkitab berkata, aku tidak mendapati pekerjaanmu itu sempurna. Jadi harus ada pribadi yang datang, sekarang atau nanti, guna menyempurnakan pekerjaan. Ya, untuk menyempurnakan pekerjaan. Baiklah. Jadi di sini adanya suatu keadaan, mereka banyak mengajar orang, tetapi jatuh oleh pedang, mereka diburu, diperangi dan banyak menderita. Dan ketika mereka jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Jadi gereja Kristen yang adalah gereja Kristen sejati, yang memegang teguh perjanjian. Merekalah yang diburu. Tetapi mereka ditolong dengan sedikit pertolongan. Jadi apa yang menolong mereka? Bumi terbuka dan menelan air banjir, yang adalah bangsa, kelompok besar orang-orang, yang memerangi mereka di Eropa. Maka mereka luput dan mencari tempat pengungsian, seperti negara Amerika Serikat. Ada juga yang pergi ke Afrika Selatan, ada juga yang pergi ke wilayah-wilayah baru di dunia. Dan mereka sedikit tertolong. Dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Jadi meskipun mereka ditolong, tidak secara keseluruhan baik. Apakah ada kelompok campuran? Selalu ada kelompok campuran, Martin. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh. Supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman, karena ini untuk waktu yang ditetapkan.
Jadi ini bersifat sejarah. Akhir zaman dimulai sejak tahun 1798. Setelah berakhirnya masa 1260 tahun. Benar, setelah berakhirnya masa 1260 tahun. Jadi banyak yang akan diuji secara perorangan. Anda mesti menetapkan pilihan. Raja itu akan berbuat sekehendak hati. Jadi kuasa yang memerintah di balik kekaisaran yang menganiaya ini, yaitu kepausan. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah, ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali, dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu. Sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Jadi Paulus telah membicarakan kuasa ini di dalam kitab Tesalonika, dengan berkata, dia akan duduk di bait suci. Dan para pembaharu mengakui bahwa bait suci ini adalah gereja, karena Alkitab mengatakan, tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Jadi kuasa ini akan menyatakan dirinya dalam bentuk kekuasaan Kristen. Duduk di dalam gereja Allah dan berpura-pura menjadi Allah, mengubahkan hukum Allah, mengubahkan ketetapan-ketetapan Allah, dan memerangi perjanjian. Tetapi pada akhirnya, dia akan dimusnahkan. Dan semua ini adalah sejarah. Ya, yang telah berlalu pada masa itu. Dan memang tidak bisa disangkal bahwa ini telah terjadi. Ya, kita bisa melihat ke belakang. Kita bisa saja mengabaikannya, dengan bergabung dalam pergerakan oikumene, dan kembali kepada penyesatan dan dusta ini, dan meninggalkan perjanjian kudus demi perdamaian. Atau kita bisa memilih untuk tetap memegang teguh perjanjian kudus. Yang akan membawa kemarahan pada diri Anda. Yang akan membawa persoalan besar. Jadi ini sejarah. Jika Anda memegang teguh perjanjian, maka Anda akan menjadi sasaran. Nah, bumi menolong untuk sementara waktu. Tetapi ada banyak sanjungan yang diberikan, sehingga pertolongan itu sekarang hilang, benar? Ya, itu benar. Baiklah. Nah, jika dia membenci perjanjian kudus, dan dia membuat rasa persaudaraan dengan bujukan, dengan semua yang sudah meninggalkan perjanjian kudus. Dengan kata lain, mereka yang tidak mempercayai keselamatan, yang selaras kepada prinsip Alkitabiah. Dan mereka menolak Mesias, yang dilakukan kebanyakan sistem keagamaan di dunia. Termasuk kepausan, maka kita mesti memiliki bukti, bahwa hal yang dia katakan tidaklah Alkitabiah. Ya. Kita sudah melakukannya berkali-kali, tetapi mari kita ringkaskan secara singkat. Mengapa mereka berbalik dari perjanjian kudus? Jadi bagaimana keselamatan dalam Katolik dibandingkan dengan keselamatan Alkitabiah? Pastinya ada perbedaan. Dan alasan mengapa kita kembali mengungkit hal ini adalah karena hal ini akan kembali terjadi. Ya, nyatanya, ini telah sedang terjadi kembali. Kita belajar melalui sejarah, kita menunjukkannya, dan kita mesti belajar hal yang akan terjadi kembali. Baiklah, jadi Martin, jika dia meninggalkan perjanjian kudus, dapatkah kita selaras dengan dia? Tidak, tidak bisa sama sekali. Apakah terang dan kegelapan bisa bersatu? Tidak. Jadi mari kita kembali menjawab hal ini dan bertanya. Apakah bedanya keselamatan Katolik dibandingkan keselamatan Alkitabiah? Bagaimana paham Katolik, bukan penganut Katolik, karena mereka tidak tahu. Bagaimana sistemnya telah meninggalkan perjanjian kudus, dan yang menganiaya umat yang tetap setia. Jadi bagaimana pandangan keselamatan Katolik, berbeda dengan pandangan keselamatan Alkitabiah? Dan mengapa berbeda? Ini menjadi pertanyaan penting, bukan? Ya. Ini menjadi intisari permasalahan. Ya, dan banyak yang bertanya, mengapa ini sangat penting sehingga kita harus mengetahuinya? Ya, Paus itu orang baik, dengan jubah putih dia yang bagus. Ya, tetapi di bawahnya, Paus mengenakan jubah hitam, jika Anda melihatnya dengan teliti. Jadi pertama-tama, mari kita melihat mengapa pandangan Katolik berbeda dibandingkan Alkitab, karena didikte oleh tradisi dan bukan oleh kitab suci. Dan setiap konsili telah menekankan hal itu, khususnya konsili di Tren. Kebanyakan para bapak-bapak gereja penganut Gnostik, seperti Origen dan Eusebius.
Dan sekali saja pandangan mereka menjadi dogma yang tak terbantahkan. Itu tidak bisa diubahkan secara definisi, karena memang tak terbantahkan. Dan dogma ini didasarkan kepada falsafah Yunani, dan bukan Alkitab. Itulah sebabnya ketika Anda membaca kitab Wahyu pasal 13, dia memiliki tubuh macan tutul, itulah strukturnya, falsafah Yunani, yang tidak Alkitabiah. Dia meninggalkan perjanjian kudus. Jadi apa perbedaannya? Nomor 1, berbeda dalam pendamaian. Yesus mati untuk dosa-dosa Anda. Teologi Katolik menyangkal pendamaian, sama seperti agama besar lainnya, seperti Islam. Atau paham Yudaisme, atau bentuk kekafiran lainnya. Mereka menyatakan, Anda diselamatkan oleh perbuatan-perbuatan baik Yesus. Dan bukan diselamatkan oleh kematian Yesus yang menggantikan. Anda tidaklah diselamatkan oleh darah anak domba. Dengan cara yang sama, perbuatan-perbuatan baik orang-orang kudus dan Maria bisa melakukan hal yang serupa. Jika disimpulkan secara logis, maka orang-orang kudus dan Maria juga dapat melakukannya. Dengan mempersembahkan kepada Allah sebuah hadiah yang lebih besar daripada yang diambil oleh dosa orang lain. Dan menukar sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Ya, itulah teologi Katolik. Dan jika diambil kesimpulan alaminya, mereka mengatakan, perbuatan-perbuatan baik Maria adalah murni dalam pemandangan Allah. Jadi pada dasarnya, bisa menyingkirkan Yesus, karena itu cukup. Dan memang hal itu banyak mereka lakukan. Mereka berdoa kepada Maria. Hal kedua, teologi Katolik menyangkal bahwa Yesus yang membayar harga dosa. Itu artinya, masing-masing pendosa mesti membayar harganya. Oh ya, tentu saja, purgatori. Entah dengan masuk neraka jika dosanya tidak diampuni, atau diampuni oleh kuasa yang ditanamkan dalam diri pendeta. Maka dia masih harus membayar harganya sebelum masuk sorga. Dan untuk hal ini, mereka membentuk purgatori, yaitu suatu tempat di mana Anda membayar harga dosa. Dan ini menghadirkan kebusukan lainnya, yaitu doktrin imortalitas. Karena Anda akan hidup selamanya, entah di neraka atau di surga, setelah dimurnikan di alam purgatori. Jadi para pendosa juga hidup untuk selamanya? Ya, di manakah kebenaran Kristus yang dihisapkan dan diberikan kepada Anda? Tidak ada. Jadi bukan hanya pendosa, melainkan dosa ada untuk selamanya juga. Jika hal ini memang benar, ini akan bersifat kekal. Jika Anda membaca Alkitab, dan melihat pernyataan kedua yang baru dibaca, saya tidak bisa memahami, kenapa orang-orang tidak bisa melihat hal itu, yang sama sekali tidak selaras kepada Alkitab. Ini sangat bertentangan. Jika Anda tidak diselamatkan oleh darah anak domba, maka Anda tidaklah selamat. Nomor 3, teologi Katolik mengajarkan bahwa manusia bisa menjadi benar melalui perbuatan-perbuatan baiknya. Dan bukannya pengajaran Alkitabiah, bahwa manusia menerima kebenaran yang dihisapkan kepadanya, melalui iman kepada Kristus. Keselamatan dalam paham Katolik dipusatkan kepada manusia, sedangkan keselamatan Alkitabiah dipusatkan kepada Kristus. Diringankan dari penghukuman dosa, datang melalui perbendaharaan manfaat dan pembayaran hutang dosa. Jadi di tangan kepausan, dia memiliki perbendaharaan dari semua perbuatan baik dari semua orang yang baik. Ini termasuk perbuatan-perbuatan baik Yesus, juga Maria dan orang-orang kudus. Dan perbuatan-perbuatan ini sangat murni, khususnya yang dari Maria, sehingga adanya banyak manfaat yang bisa dibagi-bagikan. Dan Paus bisa memutuskan apakah Anda bisa merayakan tahun Yobel di sini selama 1 tahun. Ya, dia bisa membagi-bagikan manfaat ini. Dan kembali menutupnya. Ya, dan kemudian Paus bisa meringankan Anda dari penghukuman di purgatori. Mereka bisa menjual surat penghapusan dosa, atau memberikannya untuk sebuah perbuatan baik. Karena kita memerlukan manfaat, agar bisa terus berjalan. Dan kemudian Anda bisa diringankan dari penghukuman Anda. Nah Martin, jika Anda diringankan dari penghukuman Anda, apakah Anda benar-benar membayarnya? Tidak. Ini bahkan tidak masuk akal. Ini adalah suatu keadaan yang kacau balau. Dan hal menyedihkan ialah orang-orang terperangkap dalam hal ini. Dan maaf, seberapa besar gereja ini? Sangat besar. Dengan penganut lebih dari 1 miliar orang. Ya, dan mereka mempercayainya. Nah,
Saya dulunya juga penganut Katolik. Ini sangat tidak alkitabiah, dan sangat membingungkan. Dan hal yang menarik. Anda ada dalam sistem ini, dan dari manakah sistem ini berasal? Bagaimana bisa berkembang? Mengapa mesti ada surat penghapusan dosa? Dan mengapa mesti ada purgatori? Karena Anda mesti membayar dosa-dosa Anda sendiri. Jadi dalam suatu pengertian, mereka mengatakan, perbuatan-perbuatan baik Yesus atau Maria, atau orang-orang kudus. Membayar dosa-dosa kita dalam suatu pengertian, tetapi tanpa darah. Tidak ada darah yang terlibat. Sedangkan Alkitab berkata, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Jadi dari mana asal mula pertanyaan mengenai purgatori ini? Mari kita melihat Katolik 365, dan itu link halaman webnya. Dan mereka berkata, seperti yang kita lihat dalam penetapan doktrin pertama, limbo tidaklah menjadi doktrin sejati dari Gereja Roma. Nah, limbo adalah hal lain yang dibentuk oleh Gereja Katolik Roma, karena mereka tidak tahu untuk menangani bayi yang mati yang belum dibaptis. Jadi menurut pemikiran mereka, bayi-bayi itu belum berdosa, sehingga tidak bisa pergi ke neraka. Mereka belum melakukan dosa-dosa, sehingga tidak bisa masuk purgatori, jadi mereka menaruhnya di alam limbo. Jadi tidak di surga, juga tidak di neraka, melainkan mengambang di suatu tempat di antara keduanya. Anda tidak masuk surga karena belum dibaptis. Demikian juga pencuri di kayu salib mesti berada di alam limbo, karena dia juga belum dibaptis. Tapi kita tinggalkan saja. Jadi Martin, mereka membentuk pemikiran limbo, tetapi yang tidak benar-benar merupakan doktrin Katolik. Dan untungnya, Paus Benedik, yang mendahului Paus Francis, menghilangkan doktrin alam limbo. Baru-baru ini, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan bayi-bayi yang ada di alam limbo. Mungkin mereka langsung masuk surga, karena kebaikan Paus Benedik. Tetapi meskipun demikian, limbo sering dikaitkan dengan doktrin purgatori. Dan inilah yang mereka katakan, purgatori itu berasal dari mitologi dan falsafah Yunani. Karena orang-orang Yunani kuno mempercayai jenis limbo dan purgatori. Nah, bagaimana ini bisa menjadi doktrin Katolik? Adalah Clemens dari Alexandria pada tahun 150 hingga 215 Masehi, seorang teolog dan filsuf Katolik yang terkenal. Yang berpendapat bahwa orang-orang mati bisa dibersihkan dari dosa oleh api yang memurnikan. Tetapi Paus Gregorius Agung, yang berkuasa 590 hingga 604 Masehi, mengajarkan di dalam sejarah doktrin Kristen bahwa api yang membersihkan merupakan kepercayaan yang tidak perlu dipertanyakan. Nah, tahun 590 hingga tahun 604 Masehi, itu adalah masa ketika kepausan telah menaiki tahta kekuasaannya. Jadi dengan segera mereka memperkenalkan falsafah Yunani yang menyangkali rencana keselamatan. Dan falsafah Yunani itu bersifat kekafiran. Apakah itu menjadi senjata melawan perjanjian kudus? Ya, pastinya. Dan itu menjadi fakta. Dan Paus Gregorius Agung telah dijuluki sebagai penemu purgatori. Jadi dari permulaan, mereka menentang rencana keselamatan. Dan menyanjung orang-orang yang mau mengikuti doktrin mereka. Dan itu adalah semua orang. Dan itulah mengapa, adalah penting untuk terus mengetahui hal yang diajarkan gereja ini, sekarang ini. Ya, apakah mereka berubah? Tidak. Paus Francis baru saja membagikan surat penghapusan dosa secara besar-besaran. Mari kita lihat ayat 40. Tetapi pada akhir zaman, yaitu tahun 1798, karena pada tahun itu, masa nubuatan 1260 tahun berakhir, dari tahun 538 sampai tahun 1798 itu berjumlah 1260 tahun. Itu adalah bagian sejarah. Dan sekarang kita tiba di masa akhir zaman. Dari masa itu hingga sekarang. Tetapi pada akhir zaman Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia. Memberikan dorongan. Apakah dia melenyapkannya? Tidak. Tidak, hanya sekedar menghantamnya. Dan tentu saja, kita membahas dua kekuasaan yaitu konsep kerajaan Seleukus dan Ptolemes, yang senantiasa bertentangan satu sama lain.
Tetapi sekarang kita memakai hal ini dalam bentuk spiritual. Ya, itu adalah Raja Utara dan Raja Selatan literal. Tetapi sekarang, tidak bersifat fisik atau geografis. Karena sekarang kita telah melampaui kekaisaran Yunani. Sekarang kita ada dalam sejarah Roma dan dalam sejarah kepausan. Jadi ini bukanlah Raja Utara yang literal. Ini tentu soal doktrin yang dipegangnya. Dan Raja Selatan berkata, "Aku tidak mengenal Allah. Mengapa aku mesti menurutinya? Aku tidak menghendaki Allah di sekolah-sekolah. Aku tidak menghendaki 10 hukum sebagai norma saya, dan dia menghilangkannya." Ini terjadi selama Revolusi Perancis ketika paham akal menjadi paham utama melebihi firman Allah. Dan ini menjadi falsafah dunia. Dan gereja dan negara dipisahkan. Dan itu terjadi setelah tahun 1798. Setelah tahun 1798. Dan kebebasan? Kebebasan dari apa? Dari penindasan terhadap kitab suci, karena kitab suci dilarang menjadi kata-kata semboyan. Dan Perancis memberi patung Liberty, yang adalah patung mitra, sebagai hadiah kepada negara Amerika Serikat. Dan itu adalah penyembahan matahari. Lakukan saja apa kehendakmu, yang menjadi keseluruhan hukum. Kami tidak menghendaki adanya campur tangan gereja dan negara. Jadi kepausan mendapat hantaman. Apakah negara Perancis memberikan patung itu untuk alasan khusus? Nah, itu adalah suatu keadaan kemerdekaan yang baru. Dan konstitusi yang diperkenalkan di sana, seperti yang pernah kita bahas, mengandung jejak kaki Jesuit di dalamnya. Karena pikir saya, mengapa negara sekuler yang baru mengalami Renaissance, dan yang menghilangkan Alkitab? Mengapa mereka begitu senang dalam memberikan sebuah patung kepada negara Kristen? Karena merupakan kekuasaan ini yang membangunkan falsafah ini dari lubang yang tak terduga dalamnya. Ini merupakan agen penyamaran dari paham Katolik Roma, dengan ujung tombaknya yaitu kelompok Jesuit. Jadi sesungguhnya mereka masih memegang kendali, tetapi di bawah penyamaran. Dikatakan, binatang itu nampaknya memiliki luka yang membahayakan hidupnya. Tidak dikatakan, mengalami luka yang membahayakan hidupnya. Dan dia mendapat dorongan, yang artinya, keluar dari jalan sementara waktu. Dan membuat begitu banyak masalah di dunia, hingga kami kembali disambut dengan hangat. Kita bisa melihat bahwa hal itu sedang terjadi. Baiklah. Dan pada akhirnya, sejarah menyimpulkan di sini. Dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya yaitu dengan memakai falsafah paham sekuler. Dengan kereta perang, dengan kata lain adalah kegiatan militer. Dengan kuda, ini militer. Kapal-kapal, ini adalah ekonomi. Dan ia akan memasuki negeri-negeri, dan menggenangi dan meliputi semuanya. Dia akan membanjiri dunia dengan falsafahnya. Juga tanah permai akan dimasukinya. Dan banyak negeri akan jatuh, tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab dan bagian yang penting dari Bani Amon. Nah, orang Edom, orang Moab dan orang Amon, semuanya ada kaitannya dengan Abraham. Ya, mereka semuanya adalah keluarga dari Israel. Ya, mereka muncul dari pemisahan dan kemurtadan, tetapi mereka semua masih terkait. Kita sebut saja gereja-gereja bersaudara. Dan ada yang akan luput. Ya, jadi dengan kata lain, mereka terperangkap di dalam suatu sistem, di mana Alkitab menyebutnya sebagai Babel. Tetapi Allah mengakui ada umat-umatnya di Babel, dan Allah akan memanggil mereka keluar. Sehingga beberapa dari mereka akan luput, yang adalah kabar baik. Tetapi dia akan menyerang, bahkan sampai ke tanah permai. Itu memberitahu Anda bahwa akan ada pergolakan. Ya, akan ada pergolakan. Ada yang menerapkan tanah permai kepada negara Amerika Serikat. Tetapi saya lebih suka mengatakan bahwa itu adalah suatu serangan kepada umat yang sisa. Saya setuju. Ada saudara-saudara di dalam sistem lainnya, Moab dan Edom. Ia akan menjangkau negeri-negeri, dan negeri Mesir tidak akan terluput.
Jadi dengan kata lain, dia akan menyerbu sistem paham sekuler. Jadi itu adalah Raja Selatan yang berperang. Adalah menarik, pimpinan dari Heritage Foundation baru-baru ini berkata bahwa revolusi ini melawan paham sekuler bisa tanpa terjadi pertumpahan darah jika pihak kiri mengizinkannya. Dan sekarang, adanya Trump yang menjauhkan dirinya dari Proyek 2025. Tapi itu adalah pergerakan politik, Martin. Tahu sebabnya? Karena pihak kiri telah memakai informasi ini untuk menghantamnya secara politik. Dan ini bisa mencederainya. Jadi renggangkan jarak sedikit dan berkata, Anda tidak mengikuti, melainkan memiliki pandangan sendiri. Tapi jika Anda melihat sistem pemerintahan dan bagaimana mereka terlibat, jelas ini suatu pergerakan politik. Jelas, ketika saya membaca artikel tentang hal itu. Kata-katanya, sangat dipikirkan dengan baik. Ya, dan dia tidak berkata bahwa dia mengecam semuanya, dia berkata bahwa hanya sebagian. Hanya sebagian, dan dia tidak menyebut yang mana. Benar. Ia akan menguasai harta benda emas dan perak. Jadi, siapa yang menguasai ekonomi? Kepausan. Dan segala barang berharga negeri Mesir. Dia bahkan menguasai semua yang mereka pakai. Dia menguasai semua uang multimiliar. Dia yang menguasai semuanya. Dan apakah semua pebisnis ini ada di kakinya? Ya. Dan ini sudah terjadi di sepanjang sejarah. Dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Kemana dia pergi, orang-orang akan mengikutinya. Heran dan mengikuti binatang itu. Baiklah, dan ini bahkan membicarakan wilayah-wilayah yang sekarang ini banyak dikuasai kaum Islam. Ethiopia pada mulanya menguduskan hari Sabat. Ya. Ratu Sheba, bukankah dia berasal dari Ethiopia? Ya. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya. Sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Nah Martin, dia adalah Raja Utara. Mengapa kabar dari utara mengejutkan hatinya, dan mengapa kabar dari timur mengejutkan hatinya? Apakah ini merupakan kekuatan militer yang berasal dari timur dan utara, seperti anggapan banyak orang? Apakah yang mengejutkan hatinya dari utara, di mana tahta Allah itu? Ada di utara. Dan Kristus, ketika dia datang kembali, dia datang dari arah mana? Dari arah timur. Jadi adanya pekabaran yang mengganggu dia. Pekabarannya ialah, sembahlah Allah dan muliakanlah dia. Dan bukan kepada kekuasaan murtad ini. Itulah serangan dari utara. Dan Kristus akan datang kembali, dan penghakiman akan terjadi. Itulah pekabaran dari arah timur. Karena, saya melihat kemuliaan yang datang dari arah timur. Jadi hal ini membuatnya kesal, karena seluruh dunia heran dan mengikuti dia. Tapi adanya pekabaran yang membuatnya kesal. Dia tidak tahan mendengar pekabaran dari umat yang sisa. Sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut, ini bangsa-bangsa. Di dalam gunung permai yang kudus itu, tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Dia bahkan mencoba menyusup. Ya, pertama, dia menyingkirkan kepala dan menyiksa, dan kemudian masuk ke dalam. Jadi hal yang dilakukannya di masa lampau, ketika membinasakan kaum Waldensia, dan Albigensis dan bangsa-bangsa yang menguduskan Sabat. Berarti dia akan kembali melakukan hal yang sama di akhir zaman. Jadi hal yang dilakukan di masa lampau, sekarang akan kembali dilakukannya, dengan suatu perbedaan. Dengan perbedaan, yakni, ini adalah permainan yang terakhir kali, dan Kristus akan campur tangan, seperti yang pernah dilakukannya, melawan Fir'aun. Ini permainan terakhir. Ini permainan terakhir. Dan bagi orang-orang yang mengetahui, adanya film Hollywood yang berjudul The Avengers. Ini juga merupakan film mengenai permainan terakhir. Di mana terjadi peperangan yang baik melawan yang jahat.
Tetapi kabar baiknya, hanya Allah yang akan menjadi pemenang dalam peperangan terakhir ini. Betul sekali. Jadi tidak boleh ada waktu yang disia-siakan. Masa kesesakan ada di depan kita. Dunia digerakkan oleh roh peperangan. Dengan segera, adegan-adegan kesusahan yang dibicarakan dalam nubuatan akan terjadi. Nubuatan dalam kitab Daniel pasal 11 hampir digenapi seluruhnya. Apakah Anda setuju? 100% ya, tetapi jika dikatakan, hampir digenapi seluruhnya, ini berarti belum seluruhnya digenapi. Maka Anda tidak bisa meletakkan hal itu ke dalam sejarah, yang memang tidak cocok di sana. Kebanyakan sejarah yang telah terjadi dalam penggenapan dari nubuatan ini, akan kembali diulangi. Dalam Daniel 11 ayat 30, dibicarakan suatu kekuasaan yang akan mendendam dan datang kembali dan marah terhadap perjanjian kudus. Dan ia akan bertindak, setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Adegan-adegan serupa yang digambarkan dalam kata-kata ini, akan terjadi. Jadi dia akan memiliki hubungan dengan semua yang meninggalkan pengajaran Alkitab. Dan jika kita membaca bagian ini, bisakah kita menerapkan kuasa ini kepada orang lain selain kepausan? Tidak bisa, tidak ada yang memenuhi persyaratan kecuali kepausan. Ini jelas dikatakan dalam Daniel 11 ayat 30-36, bahwa kekuasaan itu akan kembali muncul. Nah, jika Anda mengakui suatu kekuasaan yang telah menyangkal rencana keselamatan sebagai hal unggul dalam dunia Kristen, apakah itu artinya Anda telah meninggalkan perjanjian kudus? Ya, itu artinya kembali menyalibkan Kristus, benar? Jadi adegan yang serupa akan terjadi. Kita melihat bukti-bukti bahwa setan dengan cepat menguasai pikiran manusia yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Kiranya semua yang membaca, memahami nubuatan dari kitab ini, kita sedang memasuki masa kesesakan yang dibicarakan. Nah, Martin, ini sudah ditulis sejak lama. Tetapi ketika nubuatan ini segera digenapi di depan mata Anda, maka kita memasuki masa kesesakan yang dibicarakan. Jadi itu mesti terjadi setelah tahun 1798. Benar. Dan ini telah berkembang dan sekarang segera mencapai puncaknya. Jadi mari kita menyimpulkannya. Daniel 11 ayat 32-36. Itu sejarah yang terjadi pada masa itu. Ya. Daniel 11 ayat 40-45, itu adalah zaman sekarang. Jadi ayat 32-36 adalah sejarah. Dan adegan yang sama akan terjadi dalam ayat 40-45. Pada masa itu, mereka hanya ditolong sedikit, tetapi umat sisa yang terakhir, mesti sangat ditolong, benar. Ya. Mereka mesti diselamatkan dari bala tentara musuh yang datang mendekat, dan umat Tuhan tidak bisa kemana-mana. Kecuali Laut Merah dibukakan di hadapan mereka. Tetapi dari mana penyelamatan itu akan datang? Ini tidak bisa dari bumi. Ya, karena semuanya mengepung umat yang sisa. Jadi mesti adanya campur tangan dari Allah sendiri. Takhta utara membawakan penghukuman dari timur. Dan kepausan membenci pekabaran itu. Ayat 30, Kepausan Roma membentuk aliansi politik dengan raja-raja bumi. Ini terjadi di tahun 508, tahun 533, dan pada akhirnya tahun 538 Masehi. Di mana Paus menaiki takhta kepausan. Tahun 538 adalah tahun ketika Clovis, Raja Prancis, memberikan kekuasaannya kepada Paus. Guna menolongnya naik takhta. Ayat 31 adalah kekuatan militer di pihak kepausan. Menghilangkan upacara harian, paham kekafiran dihilangkan oleh kepausan Roma di tahun 508. Dan yang menjadi kenyataan di tahun 538, ketika tiga kekuasaan yang menentang kepausan dilenyapkan, dengan bangsa Ostrogot merupakan bangsa terakhir. Kemudian mendirikan kekejian yang membinasakan, yaitu penggabungan gereja dan negara. Dengan aturannya sendiri yang bertentangan kepada hukum Allah, termasuk perubahan hari Sabat. Ya. Benar. Ya. Ayat 33, penganiayaan kepada orang-orang kudus selama beberapa waktu. Ini adalah nubuatan 1260 tahun.
Ayat 35, penganiayaan terus berlangsung hingga ke akhir zaman, yaitu tahun 1798, yang juga merupakan tahun luka parah yang membawa maut. Itu adalah masa ketika kekuasaan sekuler dihilangkan dari kepausan oleh bala tentara Napoleon. Dan seperti yang Anda katakan, seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Kepausan dibawa ke pengungsian, tetapi masih tetap ada. Ya, masih berjalan yang dipimpin oleh masyarakat Yesus, yaitu Jesuit. Ya. Jadi bagaimana sejarah akan terulang? Kekuatan militer akan mendukung Raja Utara. Dia memiliki bala tentara di pihaknya. Gereja dan negara akan bergabung. Ini adalah kekejian yang membinasakan dengan simbol utamanya, Undang-Undang Hari Minggu. Ya. Simbol utamanya itu membentuk tanda binatang. Tanda binatang, yang berkata, "Akulah yang menguduskan kamu, karena Paus bisa melepaskan Anda dari purgatori. Akulah yang melepaskan kamu dari penghukuman dosa." Hanya aku, bukan Kristus. Itu betul-betul suatu penghujatan besar. Bisakah kita bayangkan bagaimana perasaan Allah akan hal itu? Allah yang membayar harga, dan di sini ada penyerobot yang menyatakan memiliki kekuasaan prerogatif, yang sesungguhnya hanya milik Allah saja. Pastinya Allah patah hati. Diikuti oleh penganiayaan pada orang-orang kudus. Ini akan kembali terjadi. Lalu Raja Utara atau Kepausan Roma akan menuju kepada akhirnya. Mereka akan dibinasakan. Baiklah, mari kita membandingkan masa lalu dan sekarang dengan lebih detail. Umat Allah, tanah permai, bangsa Israel kuno terperangkap di tengah-tengah peperangan antara Raja Utara melawan Raja Selatan. Kita juga terperangkap di tengah-tengah peperangan. Dan kadang-kadang kita berpihak. Seharusnya tidak. Nah, kita mesti berjalan di belakang Yesus dan selalu di belakangnya. Ya, janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan, secara politik atau secara keagamaan. Di masa depan, di akhir zaman, umat-umat Allah di tanah permai akan juga berada di tengah peperangan falsafah antara paham Kristen murtad dan paham ateisme. Kita bisa lihat hal itu sedang terjadi, khususnya dalam lingkup politik saat ini. Ya. Apa yang terjadi di Prancis, mereka melakukan pemungutan suara, partai kanan mengalami penurunan drastis. Lalu terjadi kerusuhan, pembakaran, dan sebagainya. Lalu apa yang terjadi pada pemungutan suara kedua? Pemungutan suara kedua, pihak kiri kembali menang. Jadi pihak kiri masih tetap ada. Tetapi Alkitab memberitahu kita, pihak kiri akan dikalahkan oleh falsafah Raja Utara. Jadi tidak menjadi soal apakah yang memerintah pihak kiri atau kanan. Daniel 11 ayat 16, Yudea yang sesungguhnya menjadi lokasi dari umat-umat Allah. Dan tanah permai menjadi wilayah umat-umat Allah setelah tahun 1798. Ini merupakan wilayah dari gereja yang sisa, sebelum adanya pengguncangan dan undang-undang hari Minggu. Dan apa wilayah itu, di mana-mana? Ya, dan itu akan menjadi gereja yang sisa. Ya, gereja universal. Karena ini adalah konflik universal. Martin, tahukah Anda bahwa hanya ada 2 gereja universal sejati di dunia? Yang satu adalah Kepausan. Oh, wow. Dan yang lainnya adalah Gereja Masehi Advent hari ke-7. Itu kenyataannya. Itu kenyataannya, dan saya rasa, ini bukan kebetulan. Ya, bukan kebetulan. Dan Kepausan secara jelas mengatakan, kompromi tidaklah mungkin. Entah Anda adalah seorang Protestan dan Advent hari ke-7, atau Anda bersama Kepausan. Ya. Mereka mengatakannya dengan blak-blakan. Jadi setelah tahun 34 Masehi, bangsa Yahudi tidak lagi menjadi umat pilihan Allah. Jadi tidak bisa lagi menjadi Yudea yang sesungguhnya. Jadi Israel yang sekarang adalah bentukan masonik. Dan tidak dibentuk oleh Allah, ini buatan masonik. Ini adalah pengalihan perhatian. Dan apa yang bisa mereka lakukan secara perorangan adalah menjadi umat Israel Allah yang sejati. Boleh coba katakan kembali? Jadi apa yang bisa mereka lakukan agar masuk ke pihak Allah? Adalah dengan menerima rencana keselamatan, perjanjian, yang mereka praktekkan dalam perlambangan mereka. Dengan sistem persembahan korban, sekarang mereka mesti menerapkannya kepada Mesias, dan menjadi bagian dari Israel Allah. Ya, jadi mereka masih bisa menjadi Israel Allah. Benar, tetapi sebagai suatu bangsa, tidak.
Kemudian Raja Utara memasuki melalui kekejian yang membinasakan, yang adalah penyatuan gereja dan negara yang memaksakan undang-undang Hari Minggu Nasional. Dan banyak yang akan jatuh, tetapi beberapa umat sisa akan membawakan seruan nyaring. Itulah kesimpulannya. Itulah yang seharusnya akan muncul. Ini adalah paralel antara zaman dulu dan zaman sekarang. Pada masa lalu, mereka sedikit tertolong dalam tempat-tempat sulit. Sekarang mereka mesti sangat ditolong. Dan malangnya, akan ada banyak yang jatuh. Ya, dan yang jatuh ini, sekarang menjadi bagian umat yang sisa. Ketika badai datang mendekat, sejumlah besar golongan yang sudah mengaku beriman kepada pekabaran malaikat ketiga. Tetapi yang belum dikuduskan melalui penurutan kepada kebenaran, meninggalkan posisi mereka dan bergabung dengan kaum penentang. Seberapa penting kita menerima pekabaran Laodikia? Ini menentukan keselamatan. Baiklah. Dengan bergabung kepada dunia dan mengambil rohnya, mereka telah memandang masalah hampir dalam terang yang sama. Dan ketika ujian dibawakan, mereka lebih memilih hal yang mudah dan populer. Orang-orang yang bertalenta dan memiliki sifat ceria, yang dulu bersukacita dalam kebenaran, memakai kuasa mereka untuk menipu dan menyesatkan jiwa-jiwa. Mereka menjadi musuh pahit bagi mantan saudara seiman, ketika para pemelihara Sabat dibawa ke pengadilan, guna menjawab pertanyaan akan iman mereka. Orang-orang murtad ini akan menjadi agen setan paling efisien untuk menyalah-tafsirkan mereka dan menuduh mereka. Dan oleh laporan palsu dan fitnah, menggerakkan penguasa untuk melawan mereka. Dan kita bisa melihat bahwa hal ini akan benar-benar terjadi. Ini sudah terjadi. Sudahkah Anda melihat banyaknya mantan penganut Advent hari ke-7 yang membuat video menentang gereja Advent? Ya, dan saya menerimanya dari banyak orang yang menginginkan kita untuk berkata akan mengapa orang-orang ini tidaklah benar. Dan mereka senantiasa memiliki keluhan yang sama. Yang jelas, tulisan Roh Nubuat menjadi keluhan utama mereka, karena mereka menolak menerima pekabaran yang akan mengubahkan hati mereka. Dan mereka mengambil cara yang mudah. Dan juga, mereka yang mengikuti doktrin yang asing, yang membuat Yesus lebih rendah dari keadaan sebenarnya. Martin, jika Anda menyinggung keilahian Kristus, Anda sedang menyerang perjanjian. Saya setuju dengan Anda 100%. Jika Kristus bukanlah aku adalah aku, maka Anda akan menghadapi masalah besar. Lepaskan kasut Anda sedang berdiri di tanah yang suci. Jika Anda bermain-main dengan keilahian Kristus, maka Anda telah menghancurkan rencana keselamatan. Baiklah, mari kita berpindah ke kitab Daniel 11 ayat 41-45. Mari kita melihat hal literal, yaitu bangsa Edom, Moab dan Amon. Apakah bangsa-bangsa itu masih ada? Tidak ada, jadi kita membicarakan hal kiasan. Mereka ada kaitannya dengan Abraham. Mereka ada dalam garis keturunan Abraham, meskipun sedikit murtad. Tetapi jika Anda melihat penggenapan perlambangan spiritual, umat-umat Allah yang ada dalam gereja-gereja murtad, yang merespon kepada pekabaran seruan nyaring, dan pergi meninggalkan Babel, itu akan dilambangkan oleh Edom, Moab dan Amon. Apa yang menjadi ujian orang Moab, seperti dikatakan Rut? Allahmu akan menjadi Allahku, dan bangsamu menjadi bangsaku. Ya Martin, jadi mereka akan merespon. Ayat 42, Mesir tidak akan luput. Jadi Raja Selatan, paham sekulerisme, menyerah kepada Raja Utara. Entah oleh pilihan atau paksaan, itu tidak menjadi soal. Dia akan menyerah. Tidak masalah, tentu saja. Ini bisa menjadi pergeseran tanpa pertumpahan darah, seperti yang dikatakan pemimpin Heritage Foundation. Ayat 43, kuasa atas emas dan perak. Mereka mengendalikan ekonomi. Bagaimana caranya? Tidak ada yang dapat membeli atau menjual. Para pedagang di bumi menjadi kaya raya. Wahyu 18 ayat 3. Ini paralelnya. Ini paralelnya. Kita telah menunjukkannya bertahun-tahun, apa yang terjadi di belakang layar. Baiklah, melihat sejarah, bagaimana caranya? Jika Anda menentang doktrin kepausan, Anda kehilangan tanah milik Anda. Anda diusir dari tempat tinggal Anda tidak memiliki apapun. Anda diusir. Selesai. Apakah itu pergerakan politik? Ya, tentu saja. Apakah itu pergerakan keagamaan? Ya.
Apakah itu pergerakan ekonomi? Ya, Jadi apakah dia menerapkan sanksi pada zaman dulu? ya. Anda bisa membacanya dalam sejarah. Bagaimana kepausan menerapkan membeli dan menjual sebagai senjata kepada umat-umat Allah di abad pertengahan. Dia akan menyempurnakannya di akhir zaman. Dan sekarang, sarana-sarananya lebih efektif. Jadi apa yang terjadi dulu, akan kembali terjadi. Ayat 43b. Orang-orang Ethiopia dan Libya. Islam juga akan mengikuti Raja Utara. Bukankah kita sudah memiliki konsiliasi Abraham? Antara orang-orang Yahudi, Islam dan... Apakah mereka bersaudara? Ya, Martin, apakah mereka mengarahkan senjata mereka pada perjanjian kudus? Dan berkata bahwa Yesus bukan pengantara perjanjian dan bahwa pendamaian tidak pernah terjadi. ya, tepat sekali. Jadi, nampaknya Raja Utara telah menguasai seluruh dunia. Melalui agen-agennya, dia melakukannya. Ya. Ayat 44, kabar-kabar dari timur dan utara akan mengganggunya. Jadi adanya pekabaran pemeteraian seruan nyaring oleh umat-umat Allah, dan menyatakan bahwa Babel, Raja Utara telah rubuh. Baiklah, Jadi, klaim ini tidaklah, dia sebenarnya masih ada. Tetapi klaimnya bahwa dia sudah rubuh, karena pada akhirnya Yesus yang akan menjadi pemenang. baiklah, kita mesti sedikit meneliti hal ini dan berkata, bahwa Raja Utara telah jatuh sejak tahun 508 ke depan, khususnya di tahun 538 karena pada masa itu dia mengeluarkan dekret yang membentuk penggabungan gereja dan negara, dan menghilangkan perjanjian kudus. Dia benar-benar jatuh, karena meninggalkan perjanjian. Jadi yang mana dari bagian Babel, yang terdiri dari 3 bagian, naga, binatang dan nabi palsu, bagian mana yang jatuh di akhir zaman? Nabi palsu. Nabi palsu, karena telah senantiasa menyatakan dirinya Kristen dan mempercayai pendamaian, tetapi sekarang memilih pemimpin lainnya. Dia menandatangani piagam oikumene yang membuat paus menjadi yang paling utama. Dan sama seperti gereja-gereja murtad yang masuk kategori ini. Dan dia menandatangani pernyataan bersama mengenai pembenaran, yang membuat pembenaran melalui perbuatan. Jadi dia akan terus lanjut dengan dekret kematian. Ini adalah tahap akhir dari Undang-Undang Hari Minggu. Dan mengapa mesti menjadi Undang-Undang Hari Minggu? Kita telah membahasnya dalam topik Sabat. Jika kita lihat ayat 45, yang membicarakan mengenai bait suci istana dan gunung kudus yang permai. Dan kita melihat penggenapannya di akhir zaman, penggabungan terakhir gereja dan negara. Kekejian terakhir yang mendatangkan kebinasaan, gereja dan negara yang memaksakan tanda binatang kepausan, yaitu Undang-Undang Hari Minggu. Dan yang pada akhirnya membawa kepada dekret kematian. Sama seperti dalam Yul 2 ayat 32, Yerusalem dan Gunung Sion adalah sama dengan umat sisa Allah, yang luput dari pengguncangan dan dekret kematian. Kelompok 144.000, dikepung oleh sejumlah besar orang dan yang dipimpin oleh kepausan. Tepat sekali. Jadi sekali lagi, hanya untuk menekankan, kita tidak dapat menghilangkan intisarinya, bahwa ini akan dilakukan oleh kepausan. Mereka menjadi ujung tombak, tetapi ada orang yang melakukannya atas nama mereka. Binatang kedua dari kitab Wahyu 13, yaitu Protestan murtad. Jadi Martin, ketika membicarakan topik ini, kita bisa berkata, peristiwa-peristiwa dahsyat akan segera terjadi di dunia. Ini adalah kutipan dari Review and Herald. Akhir dari segala sesuatu sudah di depan mata. Masa kesesakan akan segera menimpa umat-umat Allah. Kemudian akan keluar dekret, melarang para pemelihara Sabat Tuhan dari membeli dan menjual. Dan yang mengancam mereka dengan hukuman, bahkan kematian, jika mereka tidak menguduskan hari pertama dalam pekan, sebagai Sabat. Jadi di suatu titik dalam garis waktu ini, pintu kasihan akan ditutup. Ya. Tetapi sementara hal ini sedang terjadi, seruan nyaring akan dikumandangkan, dan orang-orang akan diundang untuk menentukan posisi mereka. Pada masa itu akan berdiri Mikhael, pintu kasihan ditutup. Ya. Penghakiman akan dimulai. Dan di sini Kristus berdiri, tidak lagi duduk. Penghakiman penyelidikan telah usai, dan pintu kasihan ditutup.
Dan pada bagian itu, Kristus menanggalkan jubah pengantaraannya, dan mengenakan jubah kerajaannya. Benar. Jadi tidak ada lagi pengantara bagi umat manusia. Umat-umat Allah dimeteraikan, dan pintu kasihan ditutup. Dan dimeteraikan berarti, begitu memegang teguh kebenaran, sehingga Anda tidak bisa digoyahkan. Dilindungi oleh para malaikat kudus. Karena Allah tidak akan membiarkan atau meninggalkan Anda. Pangeran Agung yang mendampingi umat-umatmu, dan akan ada masa kesesakan yang belum pernah terjadi, sejak adanya bangsa-bangsa. Jadi ketika pintu kasihan ditutup, maka mulailah masa kesesakan besar. Kemudian turunlah malapetaka. Ya, malapetaka akan turun. Dan ini bahkan akan semakin membuat marah bangsa-bangsa. Dan ini akan membawa mereka untuk menerapkan dekret kematian. Dan pada masa itu, semua akan diluputkan, yakni mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Jadi pada saat itulah kedatangan Kristus yang kedua kali terjadi. Ya, akan ada masa kesesakan. Masa kesesakan Yakub, di mana Anda mesti bergumul dengan Allah. Karena segala sesuatu menentang Anda. Dan itu bagian di mana? Dan mungkin kembali saya bisa katakan, Anda mesti selaras kepada Allah sebelum masa itu. Ya, Anda harus bertobat, bertobatlah sebelum masa itu. Tidak ada waktu untuk mengeluh dan bersungut-sungut di tepi Laut Merah. Anda mesti mempercayai bahwa Allah akan membukakan jalan. Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu, ini adalah masa ketika Raja Utara mengepung umat yang sisa, dan mengeluarkan dekret kematian. Mikhael berdiri, dan pintu kasihan ditutup. Mari kita melihat masa zaman dulu. Ketika masa percobaan ditutup untuk bangsa Yahudi, di tahun 34 Masehi, Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ini semacam penggambaran ketika Yesus akan berdiri di akhir zaman. Hal yang sama akan terjadi. Apa yang terjadi kepada kota Yerusalem, akan juga terjadi kepada dunia. Dan Yesus akan berdiri. Pada permulaan penghakiman, di tahun 1844, pengadilan dimulai dan kitab-kitab dibukakan. Jadi ketika pintu kasihan ditutup di akhir zaman, Mikhael atau Yesus akan berdiri, seperti dalam kitab Daniel 12 ayat 1. Pintu kasihan ditutup, penghakiman telah selesai dilakukan. Entah Anda di satu sisi, atau di sisi lainnya. Anda mesti mengambil keputusan sebelum masa itu. Lalu akan terjadi masa kesesakan seperti yang belum pernah terjadi. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi, dan umatmu akan diluputkan. Ini suatu janji. Jadi apa yang terjadi zaman dulu? Adanya kesesakan seperti dalam Matius 24, masa 1260 tahun. Dan itu merupakan periode besar yang berlangsung terus sepanjang abad pertengahan. Dan di masa depan, masa kesesakan adalah yang terbesar dalam intensitasnya. Dan dalam masa kesesakan ini, 7 malapetaka terakhir akan dicurahkan. Kemudian umat-umat Allah akan diluputkan. Jadi ketika mereka mengangkat pedang untuk menerapkan dekret kematian, Allah akan campur tangan. Sama seperti Firaun datang dengan bala tentaranya untuk membawa pedang, maka keluarlah perintah kematian dan mereka semua mati. Jadi keluputan umat-umat Allah akan terjadi saat kedatangan Kristus kedua kali, dalam masa malapetaka ke-7. Dan Martin, itu merupakan kesimpulan dari peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Dan saya percaya, saya rasa Anda juga, kita ada di tepi di mana peristiwa-peristiwa itu akan terjadi. Saya rasa juga, khususnya ketika peristiwa-peristiwa sedang terjadi. Entah pihak kiri yang menang, atau pihak kanan yang menang, nubuatan akan digenapi. Terima kasih, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur karena kami memiliki pengetahuan nubuatan melalui kitab suci-Mu. Yang akan menopang kami di masa depan. Sehingga ketika peristiwa-peristiwa ini terjadi, kami tidak akan patah semangat, tetapi memegang teguh kepada janji-janji-Mu, yang adalah pasti dan amin. Di dalam nama Yesus, amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Faith dan Martin Smith.
Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak. Kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati, untuk kasih karunia, belas kasihan dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.